Selamat sore Pak Thomas. Selamat sore juga, Pak Rido. Aduh baik. Sehat ini hari ya? Kita Lumayan, lumayan. Oke. cuacanya juga bagus. Mendung-mendung. Ah, Oke. Nah, yang pertama kita memilih topik dulu terkait dengan apa ya istilah terkait dengan coaching ini, apa topik yang ingin kita bahas pada sore hari ini. Ya baik, Pak Rido. Saya pada sore hari ini saya ingin menceritakan tentang kehadiran siswa di sekolah saya, khususnya di kelas saya. Itu ada beberapa siswa, ada 4 orang siswa itu yang kehadiran setiap hari itu agak menurun. Ini menjadi permasalahan di saat saya memberikan materi, apalagi saya ini kan guru kelas, harus kejar materi juga karena kami SD ini kan sifatnya tematik, jadi persoalannya itu ada beberapa siswa itu yang memang kendalanya itu kehadirannya itu sangat menurun di kelas. Mungkin ini yang saya mau menceritakan di Barido, mungkin bisa membantu saya untuk memecahkan bersama persoalan ini. Sejauh ini sudah seperti apa yang dilakukan gitu selama ini? Saya sudah pernah memanggil siswa tersebut dengan menggunakan strategi restitusi yang kita pernah belajar kemarin. Namun saya berpikir itu belum sempurna sama sekali. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang bisa Pak Guru bantu saya, bisa saya selesaikan untuk terkait dengan siswa yang 4 orang ini. Ada harapan apa yang ingin diberikan kepada anak-anak yang terutama dengan tingkat kehadiran yang kurang di sekolah gitu? Harapan saya Pak Guru, saya itu menginginkan kehadiran sama dengan yang teman-teman yang lain, karena saya berpikir karena tingkat jarak antara sekolah dengan rumah yang mereka itu hampir semua sama, karena mereka pada ada tempat-tempat wilayah yang sama, pada desa-desa yang sama juga. Jadi saya ingin supaya ada solusi yang lebih bagus lagi, supaya mereka bisa memahami bahwa pentingnya kehadiran mereka di kelas itu untuk mendapatkan ilmu itu sangat berguna untuk masa depannya mereka. Baik, sebelum itu saya bertanya terkait dengan tata tertib di sekolah. Ada tidak yang mengatur tentang tingkat kehadiran, berapa persen dikomunikasikan dengan orang tua, dipanggil orang tua ke sekolah menanyakan, apa ada seperti begitu tata tertib yang mengatur itu begitu? Kalau berkaitan dengan tata tertib Pak Guru, itu kami sudah dari awal tahun itu sudah terapkan itu tata tertib. Hanya karena saya juga berpikir begini Pak Guru, siswa yang agak kurang masuk sekolah ini rata-rata ya siswa yang ada 4 orang ini yang memang kondisi fisiknya sudah lumayan besar, anak laki semua. Jadi mungkin karena terpengaruh dengan lingkungan itu di sekitarnya mereka, maka mereka juga mungkin ya agak itu kurang memahami itu tentang pendidikan itu, makanya lebih suka bergaul dengan teman-teman seniornya di kampung-kampung itu. Itu pemikiran saya akan mau mencoba untuk mencari tahu lagi lebih dalam lagi tentang pribadinya mereka ketika sudah selesai ini. Ya, baik. Ini guru saya kalau semacam proses begini, pengalaman atau mungkin hal ini juga pernah kami lakukan di sekolah kami sebagai
alternatif solusi. Apalagi guru BK atau guru mapel sekaligus guru mata pelajaran gitu ya di SD. Iya, semua Pak. Berarti sebagai wali kelas juga boleh bilang seperti itu, sebagai orang tua di sekolah. Iya. Pengalaman yang kami terapkan di sekolah kami itu memanggil orang tua, berdiskusi di sekolah, memberikan solusi. Yang pertama ada memberikan informasi terkait dengan ketidakhadiran di sekolah sudah sekian bulan bahkan sekian hari, itu untuk proses nilainya dari guru atau dari sekolah sudah tidak memungkinkan dari setiap mapel. Kalau kami setiap mapel itu mau kejar ini agak sulit. Nah, kami kalau posisi di pertengahan atau di pertengahan semester atau di awal semester itu kami menyarankan untuk pilih sekolah yang baru begitu, suasana yang baru apa gitu. Itu alternatif pertama. Kalau yang kedua kami sarankan ke pendidikan luar sekolah, PLS. PLS itu kita menjelaskan bahwa ijazahnya bisa dipakai untuk bisa masuk SMP, bisa lanjut ke perguruan tinggi, kita bilang begitu. Jadi kami sampai kalau memang tidak bisa hadir secara utuh di sekolah lain. Itu solusi yang sangat bijak dari sekolah untuk istilahnya ketika dia sadar bahwa dia harus berada di sekolah tapi dia tidak mau di sekolah, jalan itu yang kami pakai. Jadi istilahnya kami bukan itu mungkin solusi yang bisa saya sampaikan, Anggur. Oke, terima kasih banyak Pak Ridho atas masukan solusi buat saya. Saya akan mencoba untuk itu dan mungkin terkait dengan 4 orang ini Pak Ridho, saya coba mengunjungi orang tua dulu. Mengunjungi orang tua langsung ke rumahnya masing-masing di waktu luar sekolah sore hari begitu. Saya coba komunikasi langsung dengan orang tua untuk bisa memberi motivasi kepada anaknya untuk kembali masuk ke sekolah karena sudah memasuk kelas ujian ini, kelas akhir untuk persiapan ke masuk tingkat SMP. Jadi dengan motivasi dari yang Pak Ridho berikan kepada saya juga akan menyampaikan juga kalau memang anak itu sudah terlalu besar dan mungkin malu dengan adik-adik atau memang mereka seusia tapi mungkin karena kondisi fisiknya dia terlalu besar, mungkin dia malu atau mungkin karena pengaruh lingkungan dan sebagainya, kita coba cari jalan yang terbaik sehingga anak ini tetap sekolah. Mungkin saya berpikir dengan kunjungan langsung ke orang tua itu bisa mendapat solusinya itu. Iya. Dan ketika berkunjung, istilahnya kita harus bawa bukti autentik begitu, Om Gun. Iya. Pernyataan disertai dengan surat, bila perlu dibawa dengan mungkin temannya curhat, bawa teman sekelasnya itu sering kami lakukan pada anak-anak yang 5 hari sudah dalam kategori alfa, tidak kehadirannya di sekolah tidak ada. Selama itu kami sering memakai teman kelasnya berkunjung bersama wali kelasnya ke rumah, menanyakan kondisi. Mungkin lewat komunikasi antara temannya dia lebih terbuka begitu. Iya Pak Guru, saya akan mencoba seperti itu Pak Guru karena saya berpikir kunjungan langsung ke orang tua dengan membawa siswa sebagai kekuatan batinnya dia bahwa dia dikunjungi temannya dia untuk bisa kembali bersekolah, mengajak kembali untuk bersekolah. Saya pikir itu juga solusi yang paling baik juga.
yang berikut terkait dengan hal-hal yang ingin dicapai ke depan dari proses yang ketidakhadiran ini apa, Guru? Ini dia Pak Guru, ini saya menginginkan itu supaya dari ketidakhadiran ini menjadi anak yang lebih rajin dan disiplin. Itu yang kita harapkan untuk ke depannya, sehingga ini kan akan membawa nilai positifnya dia ketika dia masuk ke tingkat jenjang yang lebih tinggi seperti SMP, SMA. Bentuk positif ini juga dapat bertumbuh untuk dalam dirinya dia, sehingga dia bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik dan demi masa depannya dia juga. Jadi ini yang kita harus kejar untuk mencapai targetnya. Mungkin itu dari saya, Pak Guru. Ya, sangat luar biasa target yang ingin dicapai ke depan buat anak-anak, terutama bisa tetap sekolah gitu. Iya. Memang kita menginginkan semua anak jangan ada yang putus sekolah gitu. Walau apapun masalah atau apapun, kita tetap mencari solusi, mencari jalan keluar yang terbaik buat mereka gitu. Nah, tapi perlu diingat juga ketika dia sudah tidak sekian hari tidak masuk sekolah dengan persentase kehadiran sekian persen, baru dinyatakan dia berhak mengikuti ujian. Itu kan ada dalam aturan sekolah, sebuah lembaga. Jadi alangkah bijaknya ketika kita kunjungan, kita memberikan informasi tambahan terkait dengan solusi alternatif yang harus ditempuh oleh orang tua ketika anaknya sudah tidak lagi benar-benar dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa dia tidak bisa lagi bersekolah. Kita memberikan informasi itu, Pak. Mungkin itu. Jadi apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi anak-anak yang seperti ini putus sekolah gitu ke depannya. Ke depannya ini Pak Guru, saya berusaha diri untuk lebih maksimal lagi dengan lebih banyak memperhatikan mereka, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Contoh misalnya kalau di luar kelas selalu memberikan pembinaan berkaitan dengan olahraga segala macam, sehingga motivasi mereka tetap kembali untuk semangat bersekolah. Begitupun tentang mata pelajaran yang mungkin yang tertinggal yang berkaitan dengan beberapa siswa itu, kita bisa menyempatkan diri untuk melakukan les sore hari, Pak Guru. Jadi ini salah satu solusi juga untuk mengejar materi untuk mereka. Jadi harapan supaya mereka bisa mencapai kembali pengetahuan yang sudah tertinggal untuk bisa mengejar teman-teman yang sudah lebih dahulu. Begitu, Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Guru atas waktu dan kesempatannya. Kita harapkan bersama ke depan tidak ada lagi anak-anak yang dalam pengertian untuk tidak mau datang ke sekolah. Ya. Iya, Pak Guru. Terima kasih banyak Pak Guru atas segala bentuk motivasi, masukan buat saya sehingga saya bisa mengunjungi siswa-siswa tersebut, mengunjungi orang tua untuk memberi pemahaman tentang pentingnya pendidikan, terlebih khusus di sekolah dasar, karena sekolah dasar adalah sebagai landasan utama. Ketika kalau anak itu mampu di sekolah dasar, dengan otomatisnya anak itu mampu di sekolah lanjutan berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Guru. Oke, sama-sama Guru. Ya, kita demikian terakhir lah sisi kucing apa kita kembali ke para luar biasa semua ya. Pak Frido, Pak Thomas. Saya lihat Pak Frido ini semangatnya luar biasa nih Pak Thomas. Iya.
Harus kalau dari alur yang cerita yang kita pelajari, kira sudah ada juga sih, masuk semua terkait mulai dari awal tujuan tadi sampai pada kesimpulan. Cuman kadang-kadang kita ini Pak Fredo, posisi kita sebagai sport dengan sport itu kadang-kadang di situ tertukar Pak Fredo. Ya, menceritakan pengalamannya gitu. Itu sudah. Kadang-kadang di situ dari Pak Fasilitator kan sudah sampaikan tadi. Memang namanya kita guru ini kan pengalaman hampir sama semua. Iya. Begitu di bagaimana menurut Pak Fredo, Pak Fredo pasti ceritakan pengalaman Pak Fredo. Bagaimana Pak Thomas pasti ceritakan pengalaman Pak Thomas begitu. Jadi seperti itu, mudah-mudahan ke depan kita mampu menjadi coach yang sesuai yang diharapkan lah oleh materi pembelajaran kita pada kali ini begitu. Jadi sehingga proses itu dia berjalan sesuai dengan kita harapkan dan ada hasil yang hasil positif yang kita dapatkan begitu. Jadi solusi-solusi tadi sudah disampaikan oleh Pak Fredo, Pak Thomas, saya kira itu seluruh kita. Memang ujung-ujungnya kalau kondisi yang tadi yang Pak Thomas sampaikan sesuai dengan solusi yang juga sudah diberikan Pak Fredo, ya kunjungan orang tua. Itu paling akhir sudah. Tidak ada lagi kalau setelah orang itu kita kunjungi tidak ada lagi kayaknya susah kita solusi lain. Gitu. Tapi apapun itu, saya kira kita juga dalam tahap bertahap ini masih ada modul 3 lagi nih Pak Fredo. Siap. Mudah-mudahan nanti kita mampu minimal ada lah kita dapat ilmu dari kegiatan kita. Apalagi kucing ini kan kegiatan rutinitas kita di sekolah ini. Kucing dengan siswa, dengan teman-teman sejawat. Apalagi kalau Pak Fredo sudah guru senior di situ misalnya. Kita dengar tadi kebicuan di situ ya otomatis yang kaitan dengan masalah kita pasti di Pak Fredo semua datangnya kan. Kalau kaitan dengan keuangan, kaitan dengan masalah harpras larinya ke Pak Thomas. Oke, saya kira luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya pantau ya. Begitu pantau. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi harapan kita bisa kita penuhi semua. Itu. Oke, selamat sore Pak Arifudin. Selamat sore Pak Thomas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Thomas. Pak Arifudin sempat mengontak saya untuk berbagi pengalaman. Nah, kira-kira pengalaman atau masalah yang Pak Arifudin mau sampaikan ini? Sebenarnya ada pengalaman iya, masalah juga iya Pak Thomas. Jadi ada dua masuk semua ya. Jadi saya punya masalah. Thomas saya meminta kita kecil-kecilan kita berdua ini mudah-mudahan kita dapat solusi gitu ya, bisa dapat solusi yang terbaik terkait dengan masalah saya. Begini Pak Thomas, kita kan di SMK ini kan ada namanya kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL ya. Biasanya kita di sekolah ini kan PKL itu setiap akhir semester itu sebenarnya ujian praktek. Iya. Keluar sekolah dengan studi masing-masing yang sudah ada MOU dengan sekolah, sehingga yang semester begini kami keluar 2 minggu
rasa 2 minggu lah baru satu kali keluar semester. Cuman yang menjadi kendala saya di sini Pak Tom, ada beberapa anak. Memang kalau dilihat dari motivasi mereka senang sekali, motivasi luar biasa kalau untuk PKL. Cuman ada beberapa anak ini kendala dengan keuangan orang tua. Orang tua ini kan khusus untuk makan minum. Kalau transportasi itu sekolah tanggung. Di makan minum ini kan orang tua yang tanggung. Ya minimal mereka bawa beras lah dengan lauk ketika pekan itu berlangsung. Cuman ini kadang-kadang ada saja. Jadi kendala kita di lapangan dengan kondisi seperti anaknya mau tapi orang tuanya ini kadang kita kendalanya di sana. Kemudian untuk dua Pak Thomas, kadang-kadang kalau sudah di lapangan begitu ada saja ulahnya anak-anak yang bikin kita marah juga enggak, tapi kan tidak tenang begitu. Nah, kadang-kadang ada yang pulang ke kampung, itu kita alami setiap kegiatan di Pak Thomas. Mungkin dengan diskusi kali ini dengan Pak Thomas ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dan pencerahan lah. Sehingga ke depan bisa melakukan lebih lagi. Seperti itu Pak Thomas. Iya, baik Pak Arifudin. Ada permasalahan itu yang terkait dengan siswa itu kadang owner di lapangan, kadang tidak pernah. Apakah kegiatan ini sudah disampaikan kepada orang tua atau belum? Di rapat komite itu sudah disampaikan. Setiap akhir semester itu ada kegiatan PKL yang dirangkaikan dengan ujian praktek kompetensi begitu. Sudah juga, cuman kadang-kadang kendalanya di situ tadi, di orang tuanya itu anak mau ikut, punya motivasi lah untuk PKL. Walaupun kadang-kadang tadi saya sampaikan ada juga di tempat PKL itu ada yang macam-macam juga. Hingga kadang-kadang kita bawa pulang. Itu mengeluarkan dana pribadi lagi tuh Pak Thomas. Iya. Ini Pak Guru, kalau seandainya persoalan ini orang tua tidak respon, solusi apa yang bisa diambil dari pihak sekolah untuk mengatasi hal ini sehingga anak itu tetap mengikuti PKL? Sejauh ini solusi yang kita ambil di sekolah itu yang pertama, siswa tersebut di praktek sekolah. Jadi kita di sekolah nanti ada guru juga yang akan mendampingi di sekolah. Kemudian yang kedua, kita bawa keluar catatan ada persetujuan dari teman-temannya karena masalah makan minum ini. Iya benar. Mau istilahnya menggratis makan dia selama kegiatan itu kami bawa juga. Jadi untuk sementara dua itu yang kami gunakan. Oh, jadi solusinya bisa digunakan siswa tersebut praktek di sekolah. Kalau yang satunya lagi kalau disetujui oleh teman-teman bisa dibawa juga keluar. Ya, betul. Ini juga sudah masuk di kategori rencana aksi, berarti tergantung kesepakatan dari siswa itu sendiri bahwa siswa sepakat, siswa yang orang tuanya tidak mampu itu bisa dibawa juga ke PKL. Itu yang sudah berjalan. Itu sudah berjalan itu Pak Tom. Oh, dan itu sudah berjalan. Iya. Mungkin ada kan kalau kita itu kan namanya kita sama-sama kan. Iya. Keluar ya minimal kita bawa juga
minimal beras posito mungkin begitu, supaya ketika kegiatan ujiannya kan serentak. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita ada yang ujian di sekolah, sebagian ada di lapangan, sebagian kan kurang bagus. Sementara gurunya kan guru yang sama. Di situ kendalanya. Sebenarnya harapan kita harus ikut supaya nanti materi ujian itu bisa dilaksanakan satu kali di satu tempat. Itu jadi kendala juga sekarang ini. Iya. Hanya begini Pak Guru, mungkin ada strategi lain lagi yang Pak Guru mau bisa terapkan terkait dengan siswa yang orang tuanya tidak mampu dalam memberi makan minum. Mungkin ada strategi lain ketika anak itu harus bawa keluar juga begitu. Iya. Memang rencana atau strategi saya lah dengan teman-teman di sekolah, kita mengunjungi orang tua untuk menyampaikan sekolah di sekolah terkait kegiatan praktik ini. Kemudian kedua, kami juga rencananya membicarakan ini dengan sekolah dan bendahara. Kira seperti ini bisa tidak makan minum juga itu bisa ditanggung, akomodasi itu bisa ditanggung oleh sekolah begitu, transportasi. Ini kan kegiatan praktek sekolah. Itu sementara memang rencana kami seperti itu. Cuman belum sempat kami lakukan begitu. Oh, jadi baru rencana Pak Guru. Berarti saya mengharapkan Pak Guru bisa membuat tindak lanjut dari perencanaan itu supaya bisa mencapai kenyataan. Karena kita tahu juga bahwa kehidupan orang di Sumba ini bukan saja selalu semua, ada juga yang tidak punya sama sekali. Nah, mungkin karena faktor itu juga mereka juga tidak diberi hak warisan dari orang tua, mungkin karena anak terlalu banyak dan harus berjuang sendiri. Jadi saya mengharapkan Pak Guru bisa mencari tindak lanjutnya sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan itu bersama teman-teman yang juga punya. Iya, betul. Memang rencana itu yang saya sampaikan tadi dari awal dari pertama. Memang itu yang mau kita lakukan. Jadi memang yang pertama ini dalam waktu dekat, karena sekarang ada RK anggaran ini, kami ingin mengusulkan supaya makan minum juga atau akomodasi itu bisa ditanggung juga oleh sekolah. Jadi bukan hanya transportasi siswa, kemudian guru pendamping, tapi juga ada akomodasi yang bisa bantu orang tua supaya tidak ada kendala kayak tadi yang pertama tadi yang saya sampaikan tadi. Memang itu rencana, sudah dalam rencana dan mudah-mudahan dalam waktu dekat minggu depan sebelum berakhirnya tahun ajaran tahun semester ini kami sudah bisa sampaikan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rencana mengunjungi orang tua tadi itu juga kami akan lakukan setelah berakhir semester. Kita mau mungkin nanti setelah semester baru kami lakukan untuk mengunjungi orang tua karena masih ada beberapa anak yang belum ikut gitu. Sementara kan ini sudah mulai ujian ini. Ujian praktek masih ada 2-3 orang anak yang belum melaksanakan. Itu yang perlu kami cari solusi juga nih. Gitu, Pak. Oke. Jadi baik Pak Arifudin, terima kasih banyak atas pemberian ketika saya menanyakan tentang tindak lanjut. Pak Arifudin sudah bisa menjawab itu dengan baik dan semoga di pertemuan kali berikut saya mendapat informasi lagi bahwa tindak lanjut itu sudah tercapai. Iya. Terima kasih banyak. Dari pengamatan saya dalam
proses bimbingan melatih sudah sangat luar biasa. Hal-hal yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan tercapai terkait dengan proses coaching ya ini. Saya lebih pada proses ini lebih pada mode kemitraan ya. Jadi kita antara coach dengan coaching itu bermitra. Apa yang dibutuhkan oleh sebelah ada solusi di sini. Apa yang memberikan solusi, alternatif solusi. Itu yang saya lihat. Kita solusi, cari solusi, ada solusi alternatif. Itu kebanyakan melatih memang menemukan solusi. Saya lebih cenderung pada proses kemitraan. Kalau kita butuh, kita punya solusinya seperti apa. Jadi solusinya bisa ada dari pelatih, bisa ada dari yang dilatih. Sudah sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Arif, Pak Thomas. Kita diskusi saling mendoakan agar capaian ke depan kita punya sekolah masing-masing ini bisa terjawab begitu. Kalau gitu kita berakhir sudah. Ya, kita berakhir sudah. Sampai jumpa tahun depan. Sampai jumpa. Siap. Ya. Selamat sore. Selamat sore.